Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas matematika pekan 14. Nomor 1, diagram di bawah menunjukkan penyebaran penduduk Kelurahan Sukamaju. Jika jumlah penduduk seluruhnya 2.400 jiwa, maka penduduk RW 1 adalah titik-titik. Nah, di sini ditunjukkan sebuah diagram. Nah, diagram itu dia persen ya. Dia dalam bentuk persen, dan diagram lingkaran itu ada dua, ada yang berbentuk persen, ada yang berbentuk derajat. Kalau dia berbentuk persen, maka satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Tapi kalau semisal dia menggunakan derajat, kalau satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat. Berhubung karena ini persen, satu lingkaran itu adalah 100%. Yang ditanyakan adalah RW 1. Ya. Silakan kalian tulis apa yang diketahui di situ. Di situ adalah jumlah penduduk seluruhnya. Berarti jumlah, saya singkat seperti itu ya. Itu adalah simbol untuk matematika, namanya adalah jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya adalah 2.400. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah RW 1. RW 1 yang ditanyakan ya. Setelah itu kita langsung menuju ya RW 1. Yang ditanyakan adalah orangnya, RW-nya saja ya, bukan ini ya, RW-nya saja yang ditanyakan. Oke. Dan jumlah seluruhnya adalah 2.400. Nah, kalau RW dengan 25% itu berapa? Nah, caranya adalah, kan itu 25%, berarti 25% dibagi 100% jumlah seluruhnya ya, dikali jumlah seluruh orangnya, penduduknya, yaitu 2.400. Nah, di sini ada persen, di sini ada persen, kita bisa sederhanakan dengan cara mencoretnya. Terus kemudian di sini ada 02, 1, 2, di bawah juga ada 2, 1, 2 gitu. Jadi hasilnya adalah 25 dikali 24 sama dengan, silahkan sampean hitung sendiri. Nah, itu ketemu jumlah untuk RW 1. Nah, hasilnya ini ya. Nah, gitu. Untuk yang nomor 2, Agus mengikuti 9 kali ulangan IPA dengan nilai. Nah, di situ ada disediakan nilai. Ada 7, 8, 6, 9, 6, 7, 5, 8, 6. Nah, itu ya, itu adalah nilai IPA-nya si Agus. Maka nilai rata-rata IPA Agus adalah, nah, mencari rata-rata itu adalah jumlahkan semuanya. 7 ditambah 8 berapa? 15. 15 ditambah 6 berapa? 21. 21 ditambah 9 30. 30 ditambah 6 36. Ditambah lagi ini. Nah, seterusnya. Nah, setelah tahu hasilnya berapa penjumlahannya itu, setelah tahu hasilnya semuanya, maka kalian tulis hasil semuanya dibagi. Ini ada berapa data? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini sebagai 9 ada sebagai pembagi. Berarti jumlah datanya ada 9. Nah, sama dengan titik-titik. Nah, itulah jawabannya untuk yang nomor 2. Sekarang nomor 3. Modus nilai ulangan IPA Agus adalah, nah, sampai lihat data yang nomor 2 ini. Nilai modus adalah nilai yang sering muncul ya, nilai yang sering muncul. Nah, angka berapa yang sering muncul? Nah, itulah jawaban untuk yang nomor 3. Begitu ya. Lanjut untuk yang nomor 4. Berdasarkan data di bawah ini, jumlah siswa yang mengikuti ulangan adalah titik-titik. Nah, di sini kalau nomor 2 itu namanya data tunggal anak-anak. Kalau yang nomor 4 ini namanya data kelompok ya. Karena banyak, dia lebih dari 9 data. Nah, pertanyaannya untuk yang nomor 4, jumlah siswa mengikuti ulangan adalah, nah, ini jumlah banyak siswa. Ini kalian jumlah ini berapa siswa di sini? 4 ditambah 7 11, ditambah ini 9 20. Lanjut, sampean tambahkan semuanya dan hasilnya berapa, itu untuk jawaban yang nomor 4.
Gitu ya anak-anak ya. Dah, sekarang nomor 5, nilai tertinggi tabel nomor 4 adalah nilai tertinggi. Lihat tabel ya, lihat tabel nomor 4. Nilai yang paling tinggi itu berapa di sini? Nilai yang tertinggi, gitu ya. Dah, sekarang nomor 6. Nomor 6, rata-rata pada tabel nomor 4. Ini berbeda dengan cara yang nomor 2, tapi hampir sama, cuma berbeda perlakuannya. Kalau nomor 2 itu kan dijumlahkan seperti itu ya, karena datanya adalah data tunggal. Berbeda dengan nomor 4, ini adalah data kelompok ya, data kelompok dan banyak. Jadinya tidak seperti yang nomor 2. Caranya adalah kalian kalikan dulu ya, kalikan dulu 5 kali 4 hasilnya berapa? 20. Tulis sampingnya 20. Terus 6 kali 7 hasilnya berapa? 42. 7 kali 9 hasilnya berapa? 63. 8 kali 8 hasilnya 64. 9 kali 9 hasilnya adalah 81. 10 kali 11 hasilnya adalah 110. Ini jumlahkan semuanya. Hasilnya berapa? Kalau sudah dijumlahkan semuanya ya, di sini taruh di sini. Hasilnya berapa? Dibagi jumlah banyak siswa. Ini sebagai pembagi ya. Setelah itu hasilnya berapa? Itu namanya rata-rata. Untuk mencari nomor 6 itu seperti itu. Sekarang nomor 7. Jumlah ternak ayam menurut diagram di bawah ini adalah 480 ekor. Maka jumlah seluruhnya, seluruh hewan ternak adalah, nah, di sini yang diketahui adalah jumlah ternak ayam saja. Jumlah ternak ayam ini, ayam. Itu adalah 480 ekor ya, pakai ekor dia. Nah, kalian tulis di sini. Ayamnya berapa? 160 derajat. Jumlah ayam adalah 480 ekor. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah seluruhnya. Itu berapa? Seperti itu ya. Ya. Nah, seperti itu. Anak tempatnya nggak cukup, saya akan ini ya. Bentar, saya akan pindah ke sini untuk nomor 7. Nomor 7 saya akan ditulis yang diketahuinya adalah ayam 160 derajat, terus kemudian jumlah ayam adalah 480 ekor, jumlah seluruhnya adalah titik-titik yang ditanyakan. Sudah, kalau sudah seperti itu, sekarang kita tulis rumusnya dulu, yaitu jumlah ayam adalah derajatnya ayam ya, derajatnya ayam ada 160 derajat, terus derajat keseluruhannya adalah 360 derajat kali jumlah seluruhnya. Nah, ini ada derajatnya kita coret boleh. Nah, ini juga ada nolnya, kita coret boleh. Nah, jumlah ayamnya adalah 480 ekor. Kita tulis di sini 480 ekor. Sama dengan 16 dibagi 36 kali jumlah seluruhnya. Nah, angka dengan angka kita jadikan 1. Nah, ini melewati sama dengan, maka dia akan berubah dan ini tetap dia di tempatnya ya, tidak kemana-mana. Berarti ditulis kembali. Berarti 480 ekornya disimpan aja ya, ditulis nanti. Nah, ini ya, yang ini kita pindah ke sebelahnya dengan melewati sama dengan, berarti tetap dia kali, cuma dia akan berubah menjadi 36 di atas, 16-nya di bawah. Nah, ini tidak kemana-mana, maka ditulis kembali.
kembali. Seperti itu ya anak-anak. Terus kemudian kalian bisa menghitungnya. Caranya adalah silakan disederhanakan antara ini dengan ini ya, antara ini dengan ini. Itu boleh kalian sederhanakan atau ini dengan ini, terserah kalian ya. Yang jelas hasilnya dari pertanyaan ini itu berapa gitu ya. Nah itu jawabannya, dan jangan lupa tulis jadi jumlah seluruhnya adalah titik-titik ya. Bon. Itu untuk yang nomor 7. Sekarang lanjut ke nomor 8 ya. Situ sudah ada nilai rata-rata ulangan matematika 8 anak adalah 6,5. Jika anak ke-9 nilainya 8,5, maka nilai rata-rata menjadi. Nah, di situ ya. Nah, di situ kita tulis lagi untuk nomor 8. Diketahui dulu ulangan matematika 8 anak. Rata-rata ini rata-rata 8 anak. Itu adalah 6,5. Nah, nilai di situ kan ada anak ke-9 nilainya 8,5. Berarti nilai ke-9 anaknya itu ada 9, itu 8,5. Nah, pada waktu itu gurunya itu ada anak 1 yang tidak masuk, maka yang dirata-rata adalah 8 anak. Kemudian dia masuk, dia mengikuti ulangan susulan. Maka anak yang ke-9 itu nilainya adalah 8,5. Yang ditanyakan adalah rata-rata 9 anak. Gitu ya anak-anak ya. Tuh ya. Nah, rata-ratanya yang anak 9 mau ikut ya. Itu bagaimana menghitungnya. Nah, caranya adalah kita tulis dulu rata-rata 8 anak. Kita jabarkan. Nah, rata-rata 8 anak itu adalah jumlah nilai 8 anak dibagi berapa? Jumlah data 8 anak. Gitu ya. Jumlah data 8 anak. Nah, jumlah data 8 anak itu ya 8 rek ya. Berarti jumlah datanya itu ada 8 anak ya. Anaknya tidak saya tulis. Nah, rata-rata 8 anak itu adalah 6,5. Kita tulis di sini 6,5. Nah, ini jumlah nilai 8 anak kan gitu. Dibagi 8, angka sama angka kita jadikan 1 karena dia 8 ini sebagai pembagi dan melewati sama dengan. Kalau melewati sama dengan, pembagi akan, kalau pindah ke sama dengan, dia akan menjadi kali. Berarti 6,5 kali 8. Nah, ini tidak pindah kemana-mana yang nilai 8 anak itu. Terus kembali jumlah nilai 8 anak gitu ya. Nah, setelah itu kalian kali ini berapa hasilnya? 6,5 itu berapa hasilnya? Jumlah nilai 8 anak. Nah, hasilnya adalah setelah dihitung kotek, hasilnya adalah 52 ya. Berapa? Kita cek ya. Nah, 6,5 kali 8 itu hasilnya adalah 52. Sudah saya jawab ya. Nah, lanjut. Ini kan yang tahu kan 8 anak. Yang ditanyakan adalah 9 anak. Berarti 52 ditambah nilai yang anak ke-9.
yaitu 8,5. Itu hasilnya berapa ya. Nah, setelah itu rata-rata 9 anak. Rata-ratanya berapa? Ini jumlah ini ditaruh di sini di bawah ini. Nah, ini dibagi 9 sama dengan titik-titik ya. Gitu ya. Jadi ini adalah sudah nilai 9 anak. Jadi 8 anak tadi ditambah 1 anak yang ke-9 itu dijumlah berapa hasilnya. Kemudian setelah dijumlah hasilnya ditaruh di sini dibagi 9 anak. Itu ya untuk mencari rata-rata anak yang ke-9. Itu ya, sudah terjawab sudah. Sekarang nomor 9. Berat badan 5 orang siswa berturut-turut sebagai berikut. Ada 32,5, 36, 33, 36 dan seterusnya. Berat kelima orang tersebut berjumlah, nah ini sama jumlah 32,5 ditambah 36 ditambah 33 ditambah 36 ditambah 32,5 itu jumlahnya berapa? Itu jawaban untuk yang nomor 9. Sekarang untuk nomor 10. Berat badan yang terberat adalah titik-titik. Nah, sampean dilihat di sini ya. Berat badan sing paling akeh iku berapa? Apakah 32,5 atau 36 atau 33 atau 36 atau 32? Nah, sampean pilih yang paling berat itu adalah jawaban untuk nomor 10. Nah, anak-anak kelas 6A dan kelas 6B silakan dikerjakan di lembarannya ya. Di situ silakan dikerjakan dan hari Senin insya Allah kita koreksi, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan ya. Ya, di sini akan saya share videonya. Kalau misalkan tidak bisa saya share di YouTube ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.